Itu keinginannya dari KD. Ini, keinginan dari KD. Bila mau ditingkatkan, di atasnya C2, itu silahkan. Misalnya menentukan apa, mengaitkan apa dengan apa. C2, 3, 4, ini silahkan. Tapi hindari yang C1. Misalnya di sini, kata misalnya mendefinisikan. Mendefinisikan ini C1. Maka saya tandai itu coret. Artinya, kalau menyusun IPK, jangan di bawah capaian KD. Tapi IPK itu IPK capaian KD. Kalau yang di bawah KD, ini yang saya maksud kemarin prasyarat level berpikir. Itu ya. Jadi ini yang dimaksud. Mendefinisikan itu C1. Gitu ya. Ini jangan dipakai untuk IPK. Tapi prasyarat berpikir ini nanti letakkan di kegiatan pembelajaran. Saya pindahkan lagi ke Word-nya tadi. Nanti letaknya di sini, di kegiatan pembelajaran. Itu ya. Nah, dalam rangka membekali anak-anak mampu di AKM, itu kuncinya di antaranya literasi dan numerasi. Maka untuk prasyarat pengetahuan, prasyarat berpikir, itu letakkan di kegiatan pembelajaran lewat membaca. Sehingga nanti soal di KD ini yang dikeluarkan hanya C2 ke atas. Tidak di bawah C2. Karena kok di bawah C2, kompetensi dasar. Dasar itu bawah. Kok di bawahnya lagi, namanya di bawah dasar. Itu yang tidak boleh. Jadi C2, 3, 4, 5, 6 silahkan. Tapi jangan C1-nya. C1 itu nanti lewat aktivitas membaca ini. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh ini. Mendefinisikan, ini letaknya di pembelajaran saja. Menjelaskan nanti dikeluarkan untuk soal. Mau mengeluarkan soal di atasnya C2, silahkan. Yang jangan itu di bawahnya C2. Itu ya. Nah, ini permasalahan biologi. Yang dikeluarkan C2, 3, 4 itu silahkan. Nanti di tingkat submateri, tingkat organisasi kehidupan, itu menjelaskan tuh C2. Di 314 itu C4. Di 315 C2. Seakan-akan ini turun. Supaya tampak bahwa antara 314 dengan 315 itu submateri yang berbeda, maka tuliskan sub-subnya seperti ini. Dituliskan. Nanti akan sub lagi. Gitu. Itu ya. Sehingga di sini C2, 3, 4, nanti 2, 3, 4. Tapi yang diinginkan KD itu C2 itu. 3, 4 silahkan, enggak apa-apa. Itu ya. Itu cara IPK di KD nomor 3. Nah sekarang IPK di KD nomor 4 itu jumlah tidak harus sebanyak
IPK pengetahuan. Tuh ya. Caranya dilihat KD nomor 4. Di KD nomor 4, cek lagi. Menyajikan data. Data nanti disajikan dalam bentuk apa? Misalnya, data itu disajikan dalam bentuk tabel, maka IPK-nya langsung ditulis menyusun tabel. Seperti ini. Menyusun tabel. Ya, caranya ya. Nah, kalau IPK-nya ini sudah disusun, dipastikan tidak di bawah capaian KD, jadi hindari IPK yang dulu disebut sebagai IPK jembatan. Jembatan itu prasyarat tadi. Itu letakkan di pembelajaran lewat membaca. Ya, supaya literasi anak meningkat. Sehingga nanti kebijakan AKM, walaupun pelaksanaannya mundur maupun tidak mundur, dilatih anak-anak untuk mau membaca. Maka kebetulan sekali jika masih ada prasyarat pengetahuan, prasyarat berpikir, letakkan pada literasinya, membaca. Lalu setelah IPK, dirancang. Kegiatannya itu apa? Kegiatan pembelajarannya itu apa? Misalnya ini, membaca artikel, terus menemukan penyebab COVID, menyajikan hasil temuan, mempresentasikan hasil, melakukan tanya jawab, menyusun kesimpulan, menilai secara silang, mempublikasikan hasil, mengamati masalah penyebaran, menuliskan hasil pengamatan, memajang tabel hasil pengamatan, saling menanggapi hasil kerja, mengusulkan cara mencegah, bermain kata dengan menentukan urutan metode ilmiah, menyimpulkan urutan metode ilmiah, mengamati tayangan laboratorium, mencermati SOP pencegahan penyebaran COVID, menuliskan keselamatan kerja, melakukan percobaan. Ini bisa dikembangkan dari alur berpikir logis dan kreativitasnya guru. Intinya bagaimana pembelajaran itu mampu mendorong anak bernalar, memiliki pengalaman belajar, sehingga pembelajarannya menjadi berkualitas tinggi. Sekalipun tidak menyebut itu model pembelajaran tertentu. Silahkan. Daripada menulis model pembelajaran, dilengkapi sintak-sintaknya, tapi ternyata tidak cocok. Sehingga di RPP pun yang sudah dituliskan, itu tidak bisa dilakukan di kelas. Itu namanya salah baju. Bajunya bagus tapi nggak bisa dipakai. Sama seperti RPP. Tulisannya bagus, sintak-sintaknya ditulis rapi, tapi di kelas nggak bisa jalan. Lebih baik bajunya sederhana, gitu ya, tapi bisa dipakai. Baju sederhana tadi dalam arti tidak bermodel pembelajaran, tapi bisa dijalankan di kelas. Itu yang saya sebut RPP-nya aplikatif. Jadi lebih baik RPP itu aplikatif daripada RPP itu kompleks tapi tidak aplikatif. Lebih baik aplikatif tapi menghasilkan pikiran yang kompleks. Pikirannya siapa? Pikirannya siswa. Jadi kok dilihat ini tadi, ini akan berkembang pikirannya anak. Ya, setelah dia bermain kata, terus menyimpulkan urutan, terus mengamati tayangan, mencermati SOP, menuliskan, melakukan percobaan, banyak kegiatannya. Begitu. Tapi nggak menyebut model. Ya. Nah, berikutnya ini. Media, alat, sumber belajar itu beda-beda. Media berbeda dengan sumber belajar. Sumber belajar
beda dengan alat. Jika ketiganya itu dijadikan satu tempatnya, seperti ini, video lab virtual, artikel, ini bisa saja sebagai sumber belajar. Platform, ini sebagai alat. Buku referensi sumber. Kertas, itu bisa saja sebagai alat. Dinding tembok, itu alat. Ya, alat bahan semuanya lengkap ditulis tanpa dipisah-pisahkan, tanpa dibedakan, maka judulnya ganti sumber daya. Itu ya. Berarti di sumber daya itu ada sumber belajar, ada media, ada alat, ada bahan. Nah, itu ya. Nah, maka bila sudah mengerti isi dari kompetensi dasar, baru susunlah silabus. Silabusnya tinggal copy paste saja. KD-nya di-copy ke kolom KD. Terus materinya, IPK-nya tinggal mencarikan, membuatkan penilaian. Penilaian ini ada pengetahuan. Nah, untuk saat ini dicoba penilaian pengetahuannya itu disepakati menggunakan tes tulis saja. Kan ada beberapa macam ya. Ada penilaian tes tulis, ada lisan, ada penugasan. Nah, kali ini buat tes tulis. Tes tulis soal model AKM. Jadi kebijakan AKM-nya itu biar dikawal mulai dari pembelajaran. Ya. Terus keterampilannya, nah nanti rubrik unjuk kerja, unjuk kerja, unjuk kerja membuat tabel. Nah, seperti yang di sini tadi. Tadi kan membuat tabel di IPK tadi, membuat tabel. Tabel hasil penerapan. Tabel hasil penerapan metode ilmiah. Tabel hasil penerapan metode ilmiah. Sikapnya, nah sikapnya dilihat lagi di sini. Sikapnya apa yang dinilai? Bernalar kritis. Berarti misalnya ini lewat observasi. Observasi terhadap sikap bernalar kritis. Sudah, di silabus cukup begini aja, nanti dijabarkan di RPP. Alokasi waktu misalnya 4 berapa? Per minggu berapa ya biologi ya? 3 ya. 3 kali 45 menit misalnya. Lalu sumber belajar. Nah, sumber belajar atau kalau itu mau dicampur tadi ya tadi sumber daya. Ngambil di sana tadi. Oke ya. Jadilah ini silabus, tinggal ngelengkapi tuh ditulis silabus. Nah, oke. Terus ditambahi nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, ini ya. Terus disusun kompetensi inti. Tulis semuanya di sini. 1,
Ya, kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, maksud saya seluruh mata pelajaran itu menuliskan kompetensi. Kompetensinya lengkap, 1, 2, 3. Ya, nanti tulis kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, kompetensi inti 4. Nah, jadilah silabus. Nah, oke. Jika Bapak Ibu guru itu udah pinter, gitu ya, ngerti betul kompetensi, itu langsung silabus enggak apa-apa. Yang langkah ini enggak usah itu enggak apa-apa. Asalkan betul mengerti bahwa di dalam kompetensi dasar muatannya itu. Sekian banyak tadi. Ya. Nah, yang ditanyakan di akreditasi itu mulai silabus ini. Silabus RPP. Ya. Nah, kalau sudah demikian, nanti tinggal ngopi ke RPP. Misalnya ya, begini, ini sekolahnya ibu bapak misalnya di sekolah mana. Ya, mata pelajarannya ini. Nah, tujuannya ibu bapak kuncinya, pertama ambil bunyi kompetensi dasar. Nomor 3. Melalui pembelajaran siswa dapat ngambil dari ini. Ngambil dari bunyi ini. Ya. Diletakkan di tujuan pembelajaran. Di sini. Lalu setelah itu ditambah kata terampil, ambil bunyi di IPK. IPK KD nomor 4. IPK KD nomor 4 itu bunyinya itu ini. Menyusun tabel. Jadi kalau membuat tujuan pembelajaran, bunyi nomor KD 31 ditambah kata terampil, bunyi IPK nomor 4. Jadi bunyinya setelah melalui pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan ruang lingkup biologi, ya, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja, gitu ya, dan terampil menyusun tabel hasil penerapan metode ilmiah, oke ya. Berarti bunyinya pengetahuan dan keterampilan disambung dan menumbuhkan sikap bernalar kritis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kuncinya gitu. KD, terus IPK nomor 4, lalu ke sikap. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran itu ke KD. Yang sering saya perhatikan tujuan pembelajaran itu ke IPK. IPK itu penanda. Misal, tujuannya itu adalah di AKPK PGRI. Sebelum menuju ke AKPK PGRI, jalan yang ditempuh, 1, daftar. 2, mengikuti pembukaan. 3, mengikuti materi di analisis kompetensi. Ada 3 tadi ya. 3 itu IPK. Tapi tujuannya yang saya ceritakan ini. Ya. Jadi tujuannya bukan di pendaftaran, bukan di pembukaan, bukan di analisis kompetensi, tapi tujuannya ya ini yang saya ceritakan ini. Ini identik dengan KD. Perjalanannya tadi itu IPK. Jadi tujuan pembelajaran itu mestinya ke KD. Oke ya. Sehingga rumusannya itu ya.
Rumusannya menjadi seperti ini tadi. Mulai pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan ruang lingkup, tadi yang sudah saya sebut, terampil menyusun tabel, serta menumbuhkan sikap bernalar kritis. Biasanya teman-teman ditambah ini, beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, banyak, tapi saya yakin belum tentu dijalani. Maka lebih baik satu, tapi dijalani. Satu, tapi fokus. Oke ya. Lalu kegiatannya tinggal ngopi dari sini. Nah ini tadi, kegiatan pembelajaran ini di copy. Biasanya ini yang dituliskan di silabus itu di kegiatan inti. Maka pesan saya seperti ini. Di kegiatan inti ngopi tadi keseluruhan ini, di pendahuluan dan di penutup itu teman-teman harus mau membaca. Baca di Permen 22 2016. Guru menyiapkan psikis siswa, guru apa itu ada di Permen. Begitu. Kegiatan inti ini dikreasi guru sendiri. Ya. Nah, bila Ibu Bapak belum mengerti mengenai model pembelajaran, lebih baik tuliskan seperti ini. Gitu. Tapi udah mengerti model pembelajaran, enggak apa-apa, berarti harus dituliskan sintak-sintaknya. Setiap sintak kegiatannya apa? Setiap sintak kegiatannya apa? Tapi sintaknya harus relevan dengan apa yang akan dibelajarkan. Jangan sampai seperti yang terjadi ya, bahasa itu berbasis teks. Tidak sama dengan sains. Bahasa menggunakan discovery tidak bisa cocok. Waktu dipakai untuk pembelajaran, saya yakin tidak bisa. Gitu ya. Maka lebih baik tuliskan saja apa yang mau dilakukan itu ditulis. Itu baru bisa dijalankan. Itu namanya RPP aplikatif. Ya, di copy seperti ini. Lalu bila guru itu mau minta buat tabel, ya, tahapannya kegiatan guru apa, kegiatan siswa apa, silakan boleh. Intinya di kegiatan pendahuluan itu yang aktif guru. Kalau kegiatan inti yang aktif siswa. Maka ini di-copy langsung di kegiatan inti. Jangan lupa penilaian proses, penilaian sikap itu terjadi di dalam kegiatan inti. Maka di sini misalnya nanti di sini disebutkan guru apa, ngapain guru, lalu di situ ada tahapan memberi pada saat misalnya menyusun kesimpulan. Pada saat anak itu mempublikasikan hasil menilai kerja kelompok, dinilai lagi sikap kritis. Sehingga apa yang ditulis di tujuan itu bukan untuk aksesoris. Tidak pakai anting-antingan sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kan lebih teman-teman lebih suka pakai anting-anting. Aksesoris itu namanya. Sama seperti sikap. Sikap jangan sampai hanya aksesoris, tapi benar-benar diterapkan. Begitu. Itu caranya. Lalu berikan pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan esai. Satu stimulus soal, misalnya stimulus soal di sini. Syukur-syukur teman-teman itu rajinnya, ya. Esensial itu tidak semua materi itu dikeluarkan di soal biasanya. Ambil yang esensial saja. Misal IPK sekian, menjelaskan permasalahan. Kelasnya ini, indikator butir soal, bunyinya ini, disajikan ilustrasi penularan COVID di Surabaya. Siswa dapat menjelaskan.
Jadi menjelaskan ini diambil dari IPK ini. Kalau soal itu tidak ada stimulus, maka indikator butir soalnya hanya berbunyi siswa dapat menjelaskan. Itu bunyi indikator butir soal. Kalau setelah melalui pembelajaran siswa dapat, itu tujuan pembelajaran. Tapi kok siswa dapat menjelaskan titik-titik ini, itu indikator butir soal tanpa stimulus soal. Nah, untuk mendukung keterlaksanaan AKM ini, upayakan selalu ada stimulus soal. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik. Ya, bisa berupa diagram. Soalnya bentuknya itu tadi, ini dimaksudkan satu stimulus soal itu untuk 5 soal tapi modelnya berbeda. Karena ini untuk berlatih, sekaligus berlatih ya. Nomor 1 pilihan ganda misalnya. Nomor 2 ganda kompleks. Ganda kompleks itu pilihan benar itu lebih dari 1. Lalu isian singkat, menjodohkan, isai. Untuk stimulus yang sama. Begitu. Itu untuk penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilannya, unjuk kerja tadi, rubrik menyusun tabel. Biasanya guru menulis terlampir, tapi lampirannya enggak ada. Itu ya. Nah, ini saya contohkan sederhana saja. Misalnya ini. Menyusun tabel. Memuat informasi tentang penyebaran COVID. Memuat angka-angka produk penduduk yang terpapar COVID. Memuat kolom dan baris yang berisi hubungan antara jumlah total penduduk dengan jumlah yang terpapar. Memuat data keseluruhan daerah yang ada di Surabaya misalnya. Ya, ini terpapar COVID. Nah, kalau ada indikator kriteria pertama ada, skornya 1. Setiap kriteria muncul, skornya 1. Tapi jika masing-masing kriteria itu punya kompleksitas yang berbeda, silahkan diberi bobot. Jadi bobotnya bisa berbeda. Itu ya. Penilaian ini sederhana tapi bisa dijalankan. Jadi lebih baik aplikatif, semuanya lebih baik aplikatif. Tinggal sekarang yang sikap. Yang sikap tadi bernalar kritis. Saya naikkan. Ya, bernalar kritis. Bernalar kritis misalnya, kriterianya, pertanyaan sesuai dengan materi. Mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan materi. Mampu mempertahankan pendapat yang sesuai dengan pembahasan materi. Mampu memberikan solusi terhadap perbedaan pendapat. Misalnya ini, jika 4 kriteria itu muncul, maka sangat baik. Jika 3, baik. Jika 2, cukup. Jika 1, kurang. Jadi nilainya ini itu tidak timbul persepsi. Persepsi beda antara orang satu dengan orang lain. Tinggal melihat ini muncul enggak muncul berarti 0. Ini enggak muncul, gitu ya. Salah satu, hanya 1 saja muncul, berarti kurang. Nah, sikap itu penyebutannya sangat baik, baik cukup kurang, dan tidak diangkakan untuk sikap. Ya, yang diangkakan itu keterampilan dan pengetahuan. Nah, dengan demikian, RPP ini sederhana, tapi berangkat dari alur yang jelas. Mulai dari ngerti kompetensi, ya, kemudian memikirkan prasyaratnya apa saja, lalu diminta membaca apa saja, supaya bisa apa, ya. Lalu di silabusnya itu nyambung, gitu ya. Tidak ada yang satunya IPK ke kanan, pembelajaran ke kiri, penilaiannya ke tengah. Bingung terus jadinya. Nilainya 100. 100 dari mana? 100-nya itu hobinya anak-anak.
Ya, kebetulan saja kemungkinan nilainya 100 dan 100 pun belum tentu itu bermutu karena soalnya berangkat dari cara yang kalang kabut tadi. Ke utara, selatan, timur, barat, nilainya nggak tahu mengacu kemana. Kok seperti ini, nilai akan terkontrol karena berangkat dari proses yang relevan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Nah, itu Ibu Bapak. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Bu, ini ada pertanyaan dari chat Bu ini. Ya. Pertanyaan pertama dari Bu Santi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan sumber belajar, media, dan alat belajar? Ya, oke. Sudah? Langsung dijawab ya. Ada yang lagi membedakan, oh iya. Satu persatu atau satu-satu saja, Pak. Satu-satu ya. Ya, satu persatu. Ya. Ya. Jadi gini, yang membedakan itu dilihat dari fungsinya saat itu digunakan. Contoh ya, LCD. Pada saat kemudian laptop itu harus ditayangkan, tidak ada alatnya yang bisa ditayangkan kecuali pakai LCD, maka LCD-nya alat. Sebagai bahan pembelajaran karena mau ditampilkan ini namanya perangkat keras ini maka LCD bisa saja sebagai media. Ya. Jadi mohon maaf Bu Nini, suara jenengan putus-putus Bu. Ya, suaranya putus-putus ini. Nggih. Suaranya putus-putus dan delay. Ya. Suaranya putus. Betul, putus ini. Ya, sekarang sudah lumayan bagus lagi ini. Oke. Ya. Iya, Pak. Oke, karena tadi di tempat saya jenengan mungkin karena sambil merekam ya. Sambil apa, Pak? Sambil merekam. Oh iya. Bisa jadi. Tapi sekarang sudah lancar, Pak. Ya, sinyal. Beberapa sudah hari lancar. ini memang sinyal. Tadi memang ya, pure sinyal. Ini lancar lagi nih, Bu. Ya, sinyal kayaknya, Pak. Ya. Ya. Jadi jawabannya sudah, tergantung memanfaatkan alat itu tadi. Situasi penggunaannya itu dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan, sebagai alat atau sebagai media. Itu ya. Satu barang yang sama bisa berfungsi berbeda ketika dimanfaatkan pada situasi dan tujuan yang berbeda. Delay ya suaranya? Sudah, ini sudah lancar. Oke, ya. Begitu, sudah, Pak. RPP yang saya tampilkan tadi apa sudah dimiliki teman-teman ya? Oh, belum, Bu. Belum. Ini ada pertanyaan. Belum. Ini justru yang nomor 2 ini. Pak, ini riset ini ya. mohon contoh RPP dari Bu Nini yang hari ini di-share di grup WA. Jadi pas ini. Pas dengan pertanyaan dengan Oke, ini saya share di chat ini, tolong
segera diunduh. Nanti dikirimkan Begitu. ke saya juga boleh, nanti saya Ya. kirimkan di grup, Bu, nanti. Nggih. Ya, ini juga bisa diunduh, siapa tahu ada yang bisa ngunduh ya. Oh ya, dari Itu chat ya? walaupun dari chat. Nah, sekarang udah bisa diunduh. Ntar ya, saya lanjutkan Ya. lagi, Pak. Karena waktu saya sangat terbatas ini ya. Nggih. Setelah Nggih, monggo. itu tadi urutan berpikirnya seperti itu, baru berpikir tentang penyajian. Ya, berpikir tentang penyajian, dipercantik gitu ya maksudnya ya. Dipercantik itu artinya gini, saya mematikan video saja ya, kayaknya sinyal saya kurang bagus. Nggih. Ya, Nanti bisa ini. dikirim rekamannya oleh Pak Andi. Ya, oke. Nah, lihat ini ya. Sekali lagi, kalau tadi alur berpikirnya RPP itu sudah mantap gitu ya. Sudah mantap, tinggal cari penampilan. Penampilannya zaman sekarang boleh SHU, simple harmoni unik, merdeka belajar, gitu ya. Jadi nanti tinggal membuat kolom-kolom di sini. Copy buat saja, misalnya di sini untuk tujuan misalnya. Gitu ya. Nanti tujuan pembelajaran. Di copy yang sana tadi, di RPP tadi, ini jika mau terkait dengan tampilan. Tapi jika tidak memikirkan tampilan, ya ora apa-apa. Nah, ini saya hilangkan dulu. Kalau tidak mau memikirkan tampilan, ya tidak apa-apa. Hanya di lembar tadi. Nah, ya, tujuan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan inti penutup tulis di sini. Begitu. Kalau ini kolomnya kebanyakan, ini dihapus. Begitu. Ini mau dihilangi juga boleh. Ya. Jadi mana yang dibutuhkan. Lalu, kalau misalnya lebih, artinya mau menuliskan media ditulis di sini, tapi tidak cukup. Maka media tadi atau instrumen-instrumen tadi simpan di Google Drive. Gitu ya. Misalnya saja ini. Saya menuliskan di sini. Itu ya. Sebenarnya kan ada tiga yang dibutuhkan ya, tujuan pembelajaran, kegiatan, sama penilaian. Misalnya di sini itu penilaian. Gitu. Tapi penilaiannya itu kan ada lampiran-lampiran. Maka lampirannya itu berikan linknya di sini. Caranya membuat link bisa ya Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi pakai Google Drive saja. Bentar. Misalnya caranya nih. Nah, misalnya di antara data-data ini ya ada soal misalnya. Maka dikeluarkan linknya tuh. Lalu linknya di copy. Ya, misalnya ini di copy. Ya, diletakkan di tempat tadi. Nah, diletakkan di sini misalnya. Dikopikan di sini. Sehingga nanti RPP itu menjadi satu lembar. Karena semuanya ditaruh di Google Drive. Misalnya begitu. Kok misalnya lagi nambah media dan sebagainya dalam bentuk YouTube gitu ya. Itu juga saja misalnya ditaruh di sini misalnya. Buat kolom disimpan di Google Drive, berikutnya dikeluarkan linknya, jadilah RPP-nya nanti seperti ini. Bentar. Jadi RPP-nya menjadi seperti milik di salah satu sekolah binaan saya. Saya pengawas, Ibu dan Bapak tahu ya. Saya pengawas sehingga tugasnya memberikan pembinaan.
Nah, ini misalnya RPP-nya. RPP-nya jadi begini. Nah, ini dikeluarkan link-linknya saja. Bahkan ini gurunya memberikan angket kepada anak. Taruh juga di sini linknya. Tujuan pembelajarannya, nambahi di sini ada linknya. Kegiatan pendahuluan, inti, penutup, ada video-video, taruh linknya. Ini jadi satu lembar, Ibu dan Bapak. Satu lembar. Kalau tidak disertakan, lah ini lampirannya. Lampirannya juga tinggal link-link saja itu. Nah, kalau ini gurunya pakai SWE, jadi apa ini? Di fasilitas Microsoft Teams, Microsoft 365 maksud saya. Jadi di-link-kan. Begitu. Jadilah RPP itu tadi, milik guru tadi, itu ini tadi. Jadi lengkap. Tapi tinggal link-linknya saja. Ada assessment-nya, ada survei profilnya, ada kuesioner online. Ini gurunya rajin, Ibu dan Bapak. Terus ada rubriknya. Nah, artinya ketika Ibu Bapak mendengar RPP satu lembar, itu tidak mungkin kalau dilihat dari jumlahnya. Begitu. Karena khawatirnya apa yang itu penting malah nggak disampaikan karena takut lebih dari satu lembar. Padahal yang diutamakan itu adalah efisien efektif. RPP itu efisien dan efektif. Itu ya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini waktunya. Ya, ini pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Dari Bu Maria Adelia Dewi. Pertanyaannya, untuk RPP jenjang SD dalam daring, apa bisa dibuat lebih simpel? Boleh, sangat boleh. Jadi sangat boleh, simpel. Jadi misalnya kalau itu daring, pendahuluan misalnya, sebelum minta daring pasti biasanya ke WA, nyampaikan aja, memberikan link presensi melalui WA, dan meminta peserta didik untuk gabung di tautan platform apa, Zoom atau apa, melalui link berikut. Sederhana enggak masalah. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Ya. Baik, Itu apalagi yang dibutuhkan? Yang keempat ya, Bu. Ya. Halo. Pertanyaan yang keempat ya, Bu ya. Oke. Dari Bu Pramnesti Utomo, untuk menentukan sikap seperti bernalar kritis, itu dilihat dari mana, Bu? Ya. Oh ya, baik. Dilihat dari aktivitas ya. Aktivitas KD 4 tadi kebetulan membuat tabel. Tabel itu hasil penerapan metode ilmiah. Maka di situ dominan bernalar kritisnya. Tapi kalau aktivitasnya itu misalnya tidak demikian, maka belum tentu bernalar kritis. Misalnya kegiatannya membaca Quran untuk agama. Maka tidak bernalar kritis, tapi melihat terbiasa baca Quran, misalnya gitu sikapnya. Jadi tergantung dari aktivitasnya ya. Ya, begitu Pak. Oke. Baik, pertanyaan kelima. Oke. Dari Bu Agustin Putri. Bagaimana dengan rubrik penilaian untuk penilaian KI 4? Contohnya yang dibahas adalah penilaian dalam tabel tadi. Tadi sudah tadi. Keterampilan tadi, membuat tabel tadi. Ya. Tadi kan saya tampilkan membuat tabel. Itu keterampilan, ya. Sudah ada contoh tadi? Sudah, Pak? Ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaan yang keenam dari Pak Wiryo Diharjo. Apakah prasyarat berpikir dan materi harus selalu ada? Baik, tergantung dari kompetensi dasarnya. Ya, Ibu Bapak itu kalau mengajar selalu pakai apersepsi enggak?
Apersepsi toh? Berarti mestinya prasyarat itu harus dicek. Minimal prasyarat pengetahuan terkait materi sebelumnya harusnya dicek. Begitu. Kecuali guru tidak pernah melakukan apersepsi, jadi salah itu. Maksudnya tahap yang salah, tidak melakukan apersepsi. Begitu, Pak. Oke. Oke, Pertanyaan kurang 5 nomor menit. 7. 5 menit ya. Dari Bu Siti Nur Afifah. Bagaimana cara menentukan prasyarat tadi itu? Ya, dilihat dari materinya itu dia harus menguasai materi apa dulu sebelum belajar di KD itu. Jadi intinya sebelum belajar di KD itu harus menguasai apa dulu. Nah, setelah dia sudah bisa dipastikan menguasai apa gitu ya, ya itu yang namanya prasyarat. Begitu. Begitu, Pak. Oke. Masih ada waktu ya, Bu ya? Ini dari Pak Budiana. Syarat utama atau faktor yang paling perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP aplikatif yang pragmatis, mudah dimengerti. Jadi syarat utama atau faktor yang paling diperlukan. Ya, faktor utamanya adalah gurunya berpikirnya bernalar dulu, berpikirnya sistematis, dan yang dipikirkan adalah bagaimana cara mencapai KD itu, kegiatan belajarnya apa. Dengan cara yang bisa dilakukan di kelas. Itu ya, Bu ya. Begitu, Pak. Oke. Sudah, Bu, nggih. Ini kayaknya 2 lagi, masih kurang 4 menit ya. Bu Rahayu, apakah ada alternatif RPP yang lain, Bu, selain yang disampaikan tadi? Alternatif. Alternatif itu kenapa akhirnya saya sebut SHU ya. SHU itu bukan sisa hasil usaha, tetapi simple, harmoni, unik. Jadi silahkan dikreasikan sesuai dengan keinginan tampilan. Tapi isinya harus benar. Yang saya pandu itu justru isinya benar dulu. Kok soal tampilan, itu sesuai dengan selera ya. Begitu, Pak. Ya, saya kira ini satu lagi pertanyaan mungkin cukup ya, Bu ya. Oke. Ini dari Bu Agustin Putri menanyakan, kalau penilaian KI 3 ada kisi-kisinya, kalau KI 3 dalam bentuk tugas atau penilaian KI 4 apakah juga membuat kisi-kisi, dan bagaimana model pedoman penskorannya? Ini maksud dari pertanyaan saya yang tadi. Ya. Oh ya, ya. Jadi seharusnya KD 4 itu setidaknya kisi-kisinya itu mirip-mirip seperti yang ada di KD nomor 3. Jadi ngerti KD-nya itu yang mana, lalu materinya itu ikut di KD nomor 3-nya, gitu ya. Terus IPK-nya itu apa, kemudian rambu-rambu penilaiannya seperti apa. Nah, rubriknya itu yang saya sampaikan di contoh RPP tadi. Jadi memang kisi-kisinya tidak selengkap, sekompleks seperti pada pengetahuan. Kalaupun misalnya langsung menuliskan rubriknya sebenarnya tidak apa-apa. Yang jelas IPK-nya harus tercapai. Begitu. Iya. Begitu, Pak. Baik, Bu, ini sepertinya juga sudah habis yang bertanya. Waktunya kurang 2 menit. Gimana bisa diakhiri, Bu, kegiatan kita hari sebentar, ini? Pak. Ibu akan menyampaikan RPP yang saya contoh, RPP yang saya contohkan tadi saya sharekan di chat juga. Tolong diunduh ya. RPP di sekolah binaan saya tadi ya. Oh iya, contoh RPP yang punya linknya tadi ya, Bu ya. Ya, oke, sebentar. Nah itu, nanti tolong itu bisa digunakan sebagai bahan inspirasi, tapi mudah-mudahan lebih kreatif dari itu ya.
Itu guru bahasa Ya. Inggris. Bisa dilihat catnya? Oke ya. Baik, Pak Bambang dan teman-teman sekalian, saya sebenarnya senang berada bersama teman-teman, namun karena saya harus ada rapat dengan tim guru penggerak di GTK, maka Ya. saya mohon maaf, mohon izin, saya live dulu. Begitu ya. Begitu ya Pak Bambang ya. Mohon maaf, Iya, Bu. semoga teman-teman sukses. Oke. Oke, Terima ya, kasih, Bu. saya live. Mudah-mudahan bulan Maret nanti bisa ketemu lagi. Baik Pak Andi, seperti biasa sebelum kita akhiri mungkin ada sesi foto-foto bersama. Nggih, ada Bapak, tapi sayang sekali kalau misalkan tidak berfoto dengan Bu Ninik tadi Pak. Tapi tidak apa, monggo silakan Bapak Ibu peserta diklat untuk mengaktifkan Monggo Pak Andi. videonya. Nggih, suara saya Pak tidak kedengaran masih di Pak. kantor PGRI ini sendirian Pak Andi. Nggih, suara saya tidak masuk. Silakan Pak Andi, dipandu untuk sesi foto bersama. Nggih, apa suara saya sudah kedengaran Bapak? Tes. Cek. Suara saya sudah masuk, nggih? Suara saya sudah masuk, nggih, Pak Bambang? Suaranya putus-putus Pak Andi. Oh, nggih. Nggih, mungkin faktor jaringan juga, Pak. Nggih, monggo silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan videonya, karena setelah ini akan saya lakukan sesi screenshot atau foto bersama. Oke, mohon ditahan. Akan saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, ditahan, G. Silahkan ditahan. Tunggu, masih belum selesai. Oke, sudah selesai Pak Bambang. Bagaimana Pak Andi? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Suaranya putus-putus Pak Andi. Iya Pak, di sini lagi ada kereta lewat soalnya Pak. Sedang ada kereta sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Ya. Sedang ada kereta suaranya yang lewat. Putus-putus. Ya, sudah selesai Pak Andi? Sampun Pak. Sudah ya? Suaranya soalnya ini putus-putus ini, kurang jelas dari tempat saya ini. Oke, sudah selesai Bapak Ibu Pak. tadi sudah pemotretan apa belum ya? Mungkin ada yang suaranya lebih jelas. Halo Bapak Ibu. Sudah Bapak, sudah. Di tempat saya suara putus-putus. Baik, Bapak Ibu, ini sepertinya sudah selesai nih Pak Andi ini. Baik, kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian, diklat online pada hari ini kita akhiri, dan nanti untuk tugas akan kita perjelas di grup WA ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Dr. Kristiani, lalu instruktur Bapak Dr. Andes Hermawan, Bapak Dr. Andes Moko, selaku instruktur, serta Bapak Ibu Panitia PKS PGRI Provinsi Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pengembangan materinya. Terima